Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Elvas Channel. Sore ini kita akan berbincang-bincang santai dengan narasumber kita, yaitu Mas Brian. Bagaimana beliau merintis usaha counter sampai sekarang memiliki beberapa counter di tempat-tempat yang lain. Selamat sore Mas Brian. Selamat sore. Bisa perkenalkan terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Brilian, biasa dipanggil Brilian atau Brian. Terus Mas Brian ini sejak kapan ini merintis usaha counter ini? Kira-kira awal mulai tahun berapa? Merintis usaha counter itu mulai tahun 2018. Tahun 2018. Awal atau? 2018 akhir bulan November. Terus apakah di sini? Awal mulanya tambah di sini? Awal mulanya kita buka di baratnya Yunisbah. Tepatnya di barat Yunisbah, lokasinya selatan jalan. Itu masih emperan, terus kita bentuk seperti counter, ya bentuknya ya ala kadarnya, bedak seperti itu. Masih kecil gitu ya? Ukurannya antara kurang lebih 2 meter kali 2 meter persegi lah. Terus itu kira-kira gimana? Kok bisa pengen punya ide buka counter itu? Apakah dari teman atau gimana? Nah, itu sebelumnya saya Ya. itu sebelum buka counter, saya merintis usaha potong rambut namanya Hiskil Style dulu, yang bertempat di Telogo, tepatnya pertigaan Telogo itu timurnya sedikit, utara jalan. Dulu kita ngontrak 1 tahun, harganya kontraknya itu 5 juta dulu. Setelah itu karena memang mungkin dari segi penempatannya usaha kurang strategis, kita akhirnya memutuskan cobalah buka inovasi baru. Ya. Kebetulan dulu kita mempunyai basicnya jualan pulsa juga, jualan pulsa. Setelah itu kita coba inovasi itu, kita buka usaha counter itu mulai tahun 2018 akhir November itu. Terus gimana? Maksudnya suka dukanya itu apakah awalnya itu langsung dapat pelanggan atau gimana? Nah, awal mulanya saya ingat itu pelanggan atau transaksi hari pertama itu 18 transaksi. Lumayan. Alhamdulillah. Cuma di sisi lain besoknya semua pelanggan itu komplain. Nah, gitu. Komplain karena dari situ kita ngirim transaksi memang benar sukses. Cuma di pelanggan itu tidak masuk. Tidak sampai ke nomornya pelanggan. Setelah kita cross check, ternyata kena aplikasi abal-abal. Oh gitu. Nah, aplikasi abal-abal, akhirnya kita ya ibaratnya ya malah rugi di awal. Karena memang dari segi bidang perkonteran kita ya minim dari keilmuannya gitu. Terus habis itu apakah modal habis atau langsung masih memiliki modal untuk melanjutkan? Nah, setelah itu karena kita tahu itu memang penipuan, akhirnya kita langsung beralih ke server yang lain. Nah, kebetulan di situ saya dikenalkan sama orang tua, itu ada server yang dekat-dekat di sini, di Blitar saja. Itu akhirnya di hari itu juga kita langsung beralih ke server yang lain dan alhamdulillahnya lancar. Dari kerugiannya itu ya lumayan lah, dikatakan modalnya cari lagi. Ya. Terus kalau untuk mulai bertempat di sini, di gedung sini, mulai bertempat di sini itu 1 tahun setelah buka di barat Yunisbah. Jadi kira-kira ya
tahun 2019 bulan November itu mulai buka di sini. Terus di sini ini beli atau sewa atau gimana? Kebetulan di sini masih sewa. Oh gitu. Masih sewa. Kontrak gitu ya? Kontrak. Ya. Kontrak tahunan. Terus kalau perbandingannya itu, apakah itu yang di sana itu dipindah ke sini atau di sini ini cabangnya atau gimana? Nah, di sini kebetulan cabangnya, alhamdulillah. Cuma di sini kami jadikan tempat gudangnya, karena memang di sana beda, tempatnya juga kecil. Kalau untuk menjadi gudangnya itu ya tidak mungkin, karena minim tempat. Akhirnya kita pindah ke sini. Pusatnya sini ya? Pusatnya akhirnya sini. Iya. Terus kalau perbandingan gitu, perbandingan omset atau itu lebih strategi di sini atau di sana ya? Kalau perbandingan omset, kalau dulu waktu sini mulai buka, ya kebetulan kami mempunyai 2 karyawan. Dua karyawan selama jangka waktu 3 bulan, 3 bulan sampai 4 bulan itu ya namanya juga merintis, yaitu cuma cukup untuk membiayai gaji karyawan 2. Gaji karyawan 2 itu belum termasuk balik sewa kontrakan. Seperti itu. Cuma untuk gali lubang tutup lubang, subsidi silangnya itu kita pakai yang counter swasta. Ya alhamdulillahnya tetap jalan. Sampai sekarang ini sudah memiliki berapa cabang dan berapa karyawan? Dulu setelah perjalanan sini jalan dapat 1 tahun lebih, itu kita mempunyai 5 cabang counter yang terdiri di Gedok, perempatan Gedok, kemudian di utaranya Unisba, kemudian yang satunya di selatan rumah sakit Martiwaluyo, barat jalan. Jadi 5 cabang. Terus jumlah karyawannya? Jumlah karyawannya ada berarti 1, 2, 3, 4, kurang lebih 6. Kurang lebih 6 Kurang lebih 6 karyawan. Iya. Terus ya alhamdulillah sampai sekarang ya masih masih lancar ya kalau untuk masalahnya. Atau pandemi seperti ini loh. Alhamdulillah di masa pandemi itu malah kita terhitung signifikannya naik. Iya, grafiknya malah naik gitu ya. Grafiknya malah naik gitu. Soalnya ya kalau masalah internet atau pulsa itu ya memang kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok. Jadi mau nggak mau gitu harus tetap memiliki. Terus ya sejauh itu. Terus suka dukanya kira-kira counter itu gimana? Apakah ada cuma kita kan tahunya enak-enaknya saja lah. Apakah yang ada yang nggak enak atau gimana? Pernah ditipu atau seperti apa? Jadi suka dukanya counter itu, kalau sukanya itu enaknya seperti ini, kita setiap hari ada pelanggan ya. Walaupun yang beli cuma pulsa 5.000, nah itu enak, maksudnya enaknya ya banyak yang mampir ke counter kita. Kalau dukanya ya seperti yang saya ceritakan tadi, kalau kita tidak tahu ilmunya itu ya awalnya kena tipu. Setelah itu pernah juga dikomplain sama pelanggan, kok pulsanya belum masuk, padahal di tempat kita juga sudah masuk gitu. Terus ada problem dari vouchernya, kadang-kadang voucher itu belum bisa dimasukkan karena trouble dari servernya. Terus kalau trouble voucher gitu apakah ada diganti atau memang kerugian? Kalau memang di situ memang dari kesalahan counternya, itu kita memang harus ganti gitu. Contoh kita memasukkan nomor ke pelanggan minta pulsa 100.000 mungkin. Terus salah satu nomor saja itu kita
akhirnya ya Oh, iya. ganti rugi, Ya. ya ikut rugi. Iya. Katakan 100.000 ya kita Masuk ke di orang hari lain itu, ya. langsung rugi 100.000. Kalau memang dari trouble, kita memang ada sistem pelanggan menunggu 1 kali 24 jam. Iya. Oh, Memang gitu. itu dari servernya seperti itu. Kadang tidak sampai 1 kali 24 jam itu sudah Masuk sudah ya. normal. Akhirnya kita masukkan lagi bisa gitu. Trouble dari servernya. Terus apakah juga ada orang yang maaf lah ya, ada yang bon terus nggak bayar gitu? Kalau dari bisnis atau usaha perkonteran itu yang paling rawan, Iya. itu ya memang dari bon. Di bon ya. Itu rawan itu. Iya. Kenapa rawan? Karena si orang itu memang mintanya pulsa mungkin ya 5.000, Iya. 10.000, 25.000. Dikiranya itu ya memang uang receh. Iya. Padahal kita juga ngambil marginnya itu ya receh. Iya. Katakan 500 Iya. ya. 500 rupiah itu marginnya kita. Tapi modalnya kita berapa? Kadang 6.000, 6,5. Kalau 10.000 marginnya kita cuma 1.000 rupiah. Dan dikatakan kalau bon habis itu nggak mau mengembalikan, wah itu modalnya itu. Ya modalnya semua ya. Iya. Katakan kalau mau mengembalikan modalnya saja deh. Nah, itu ya nggak seberapa lah. Terus marginnya dikasihkan dia gitu. Tapi pernah ya seperti itu ya? Sering. Oh, sering malah. Aduh. Sering. Terus itu kan akhirnya berdasarkan pengalaman kan akhirnya. Apakah terus cara menyikapinya untuk kedepannya setelah itu apakah sudah nggak usah banyak udah nggak sabun lah gitu? Jadi seperti ini, ketika ada orang yang bon, memang setelah dari ada seleksi dari pengalaman seperti itu, mungkin kan ada pelanggan yang memang butuh pulsa atau butuh paket data itu langsung dadaan, dan itu ya memang tidak, katakan kasarnya jaga nih. Nah itu kita kasih. Kalau memang itu pelanggan katakan kita kasih sekali 2 kali kok terindikasi jaga nih, tidak kita kasih lagi. Karena memang ada hari ini minta, terus 1 minggu kemudian itu dia bayar di pagi hari, tapi sorenya dia minta lagi gitu. Terus bayarnya pernah kita kasih, terus bayarnya 1 minggu lagi gitu. Jadinya kok kelihatannya kok malah yang merugikan sana merugikan kita gitu. Jadinya ya nggak enak gitu. Tidak sama-sama jalannya. Kita kan ya katakan bisnisnya ya bisnis receh lah, bisnis receh ya kita geluti, memang seperti itu, malah ada orang yang seperti itu. Terus selain bisnis counter ini kira-kira Mas Ben usahanya apa? Sudah mandi. Jadi gini, awal mula kita usaha atau bisnis itu kan berawal dari bisnis potong rambut. Terus kita beralih yang bisnisnya potong rambut itu break dulu, kemudian kita kembali lagi. Jadi setelah counternya jalan, habis itu barbernya, kita kebetulan juga punya barber namanya Khiskil Barber Shop, kita jalankan lagi, alhamdulillah juga jalan. Cuma tempatnya satu lokasi dengan counternya ya. Jadi sekarang counternya jalan, terus juga barbernya pun juga jalan gitu. Jalan, alhamdulillah. Terus apakah ada planning untuk membuka usaha baru lagi atau gimana? Insya Allah planningnya ke depannya ya kalau Allah menghendaki, insya Allah mungkin buka cabang counter lagi, insya Allah, atau juga bisa kita kembangkan di barbernya untuk buka yang lebih profesional lagi. Oh gitu. Jadi lebih fokus ke yang sudah ada dulu itu dikembangkan, bukan membuka usaha yang baru lagi gitu ya.
buka yang sudah kita punya bidangnya, Ah, yang sudah berpengalaman, kita lebih apa namanya ya, kita kembangkan. Jadi ya lebih minim lah, resikonya minim. Terus kalau nanti ya ada planning ke depannya mungkin ya, kalau Allah menghendaki ya kita bisa buka di bidang yang lain, kuliner mungkin, atau jasa yang lain mungkin, seperti itu. terus ini yang terakhir ya. Ya. Jadi sebelum kita menutup itu mungkin ada sedikit apa ya, sedikit nasihat lah dari Mas Brian untuk viewer kita atau subscriber kita yang masih muda, yang sekarang masih belum bekerja atau pengen membuka usaha gitu, kira-kira apa nasihat untuk para subscriber kita? Jadi gini, kita mumpung kita itu masih muda, Iya. kita masih mempunyai tenaga, kita ya sedikit banyak kita harus mempunyai usaha sendiri, karena kita itu kalau mempunyai usaha sendiri kita bisa memplanning waktu, memplanning tempat, dan memplanning apa sih goal kita itu di hari esok atau kedepannya itu kita mau kemanain usaha kita, seperti itu. Dan ketika kita itu mempunyai usaha sendiri, mempunyai bisnis sendiri, kita itu mempunyai waktu yang lebih dibandingkan kita ikut dengan orang. Kalau ikut dengan orang kan kita dipatok jam kerja ya, dipatok jam kerja yang akhirnya kita terbengkalai dengan jam kerja itu, harus masuk jam 7 pulang jam 5 mungkin, atau masuk jam 7 pulang jam 3. Kalau dari segi pemikiran saya, ketika kita itu mempunyai usaha sendiri, mempunyai bisnis sendiri, kita bisa mengelola waktu, karena waktu lebih berharga daripada uang. Terima kasih loh Mas Ben ya untuk nasihatnya untuk teman-teman. Jangan lupa untuk subscriber atau teman-teman kita yang melihat video ini untuk subscribe di channelnya Elfas Channel ya, untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih Mas Rian. Sore ini kita sudah berbincang-bincang, semoga bermanfaat untuk teman-teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.